Halo fans, Kisandarasan, seorang pandit bola dan presenter salah satu media asal Malaysia, membahas potensi dan tantangan yang akan dihadapi timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara khusus, dia menyebutkan bahwa timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan krusial melawan lawan di grup B seperti Arab Saudi dan Irak untuk merebutkan tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, sekaligus menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berlaga di event bola paling bergengsi sejagat. Karena itu, dia dengan lugas mengajak semua fans bola Asia Tenggara untuk bersatu mendukung penuh perjuangan timnas Indonesia di bulan Oktober nanti. Lalu apa kata para fans? Yuk cus! Semoga Indo layak ke World Cup. Ikhlas dari fans Malaysia. Semoga Indonesia luncur laju ke Piala Dunia mewakili rantau Asia Tenggara. Rasa hormat yang sebesar-besarnya untuk kalian. Satu-satunya tempat untuk melarikan diri dari kebisingan dan rivalitas antara Malaysia dan Indonesia di media sosial. Kita membutuhkan lebih banyak orang seperti kalian untuk membangun sepak bola yang lebih baik di Asia Tenggara. Ayo ASEAN, kita bersatu dulu dalam sebulan ini sokong Indonesia. Kalau Indonesia boleh masuk Piala Dunia, nanti ASEAN boleh bangga karena level sepak bola kita akan meningkat pesat. Walaupun saling berperang dalam ruang komen, tapi tetap sokong kalian ke Piala Dunia. Percayalah, bergaduh macam manapun, pada akhirnya semua akan saling menyokong. Betul kata mereka, Indonesia apabila bisa tembus Piala Dunia, maka akan menjadi pembuka jalan dan semangat bagi timnas ASEAN lainnya untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Indonesia. Dengan kata lain, nama ASEAN juga pasti akan terangkat di kancah dunia. Ayo kita dukung timnas Indonesia to World Cup. Betul sangat, bila mana Indonesia berjaya masuk World Cup, bisa jadi salah satu hal yang buat pintu semangat untuk semua tim di ASEAN ini untuk masuk World Cup. Indonesia akan membuka keran negara-negara Asia Tenggara untuk melaju berlaga di Piala Dunia. Secara tidak sadar, nanti juga akan maju besar di Asia Tenggara. Lama-lama nanti semangat Asia Tenggara membara. Terima kasih kawan-kawan di ASEAN. Mari kita dukung Indonesia dengan sepenuh hati, satu-satunya wakil ASEAN di round 4. Memang kunci jika ingin bersaing di Asia dan dunia harus ada pemain diaspora yang bermain di luar negeri. Dua tantangan besar Indonesia, dua pertandingan pertama dimainkan di Asia Barat. Faktor kedua adalah wasit Arab. Pertandingan Indonesia akan dinilai oleh wasit Timur Tengah, sehingga akan ada bias di antara orang Arab. Kami di ASEAN memahami seperti apa tim dan wasit Arab ketika keduanya bergabung. Perjuangan akan sangat berat di tengah bermain di wilayah yang tidak netral, wasit yang tidak netral, jumlah supporter yang berkurang, dan jadwal yang padat. Inilah gambaran tim ASEAN yang berjuang di tengah kemunafikan tim gurun. Semoga apapun hasilnya, mereka tetap menjadi tim terbaik. Sesama orang ASEAN, ayo dukung Indo, biar kita tak dipandang rendah sama kawasan lain. Bila Malaysia pun sampai di tahap ini, kita Indonesia pasti sokong. Kalau insya Allah kami lolos ke Piala Dunia 2026 dari round 4, ini akan jadi yang kedua untuk negara kami. Yang pertama Piala Dunia 1938 bernama Hindia Belanda. Sulit memang bermain dengan dua pemain di negara asal mereka, tapi inilah sepak bola. Sebenarnya ini dah lawak sangat lah. Masa qualification tapi home base kat negara yang tengah qualification juga. Berat nih cobaan untuk Indonesia, but tak ada yang tak mungkin. Mohon doanya rekan-rekan se-ASEAN, semoga kita bisa buka jalur ASEAN di mata dunia. Selesai kualifikasi ini, kita friendly match ya Malaysia. Sudah rindu derby terbesar Southeast Asia.